Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, coba semua berdiri dulu. Agar lebih segar kita pembelajaran pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu. Foto kelas. Hari lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kami bisa Allahu Akbar. Baik, masih dalam posisi berdiri ya. Coba anak-anak perhatikan dulu di sekitarnya. Kalau ada sampah-sampah, misalnya di bawah meja nih, di bawah meja, di bawah kursi, atau di belakang atau di samping, kumpulkan dulu sampahnya, lalu dibuang di tong sampah. Silakan. Hari ini kita sebelum mulai pelajaran kita absen dulu ya. Jadi Ustadz mau tanya dulu siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Siapa yang tidak hadir? Jadi untuk anak-anak yang tidak hadir, mari kita doakan bersama-sama agar semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera bergabung dengan teman-teman sekalian di kelas untuk pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita semua membiasakan diri untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, kalau begitu Ustadz meminta salah satu anak untuk memimpin doa di depan. Siapa yang siap memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawaiyaka warzuqna fahman nafqahu bihi kaifa nasika ya arhamar rahimin. Sudah selesai. Untuk kembali Ananda Ajril. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama akan mengulas kembali materi yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Jadi Ustadz ingin bertanya dulu, kira-kira pelajaran materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Coba angkat tangan siapa yang tahu. Ustadz, pengertian sholat fardu. Yang lain, materi yang lalu yang kita sudah pelajari minggu yang lalu? Saya Ustaz. Tentang dalil hukum sholat fardu. Apalagi materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Ustaz, tentang rukun-rukun sholat fardu. Baik anak-anakku, jadi materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan minggu yang lalu adalah tentang pengertian sholat fardu, dalil atau dasar hukum tentang sholat fardu dan rukun-rukun dari sholat fardu. Berkenaan dengan materi itu, Ustadz ingin bertanya dulu tentang
materi yang ada kaitannya dengan materi minggu yang lalu. Oke, kira-kira dari kalian ada yang tahu apa itu pengertian tentang sholat fardu? Oke. Ustaz, Ya, silakan. sholat fardu secara bahasa adalah doa dan secara istilah adalah aktivitas yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, luar biasa Ananda Fatin. Selanjutnya Ustadz akan bertanya lagi, kira-kira apa dasar hukum dari kita melaksanakan sholat fardu? Coba Ustadz akan tunjuk saja siapa kira-kira. Azril. Dasar hukum sholat fardu adalah wajib. Dan dalilnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Baik, kita beri aplaus kembali juga untuk Ananda Azril. Dan selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akan belajar, terlebih dahulu Ustaz akan menyampaikan dulu langkah-langkah kegiatan kita di dalam pembelajaran nanti. Jadi pertama Ustaz akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari mengapa kita harus mempelajari materi ini. Untuk selanjutnya kalian tugasnya adalah ketika masuk pada materi, Ustadz akan memutar video pembelajaran dalam bentuk audio visual. Nah, aktivitas kalian adalah menonton video tersebut yang berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya Ustadz akan sedikit bertanya dulu kepada anak-anak sekalian sebelum kita memasuki pada pembelajaran. Pertanyaan Ustadz adalah berkaitan tentang materi yang akan kita bahas. Ustadz akan memberikan contoh, misalnya Ustadz beri contoh, katakanlah misalnya Alaika Badru. Ananda Alaika Badru misalnya usianya baru 10 tahun. Lalu dia tidak melaksanakan sholat. Yang kalian ketahui, apakah Alaika Badru itu wajib untuk melaksanakan sholat atau belum? Itu pertanyaannya. Sudah wajib atau belum? Wajib. Sudah wajib atau belum? Wajib. Ya, jadi ada yang menyampaikan wajib dan ada yang menyampaikan belum. Jadi inilah yang akan kita bahas pada materi pembelajaran kita hari ini. Jadi topik materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah syarat-syarat wajib sholat dan syarat-syarat sah sholat serta hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nanti perhatikan di depannya, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, sudah lihat di layarnya. Jadi tujuan pembelajaran kita di dalam materi ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjabarkan syarat wajib sholat fardu dan syarat sah sholat fardu, menganalisis hal-hal yang dapat membatalkan sholat fardu, dan menguraikan waktu-waktu pelaksanaan sholat fardu. Jadi ini adalah merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai
pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz ingin menyampaikan dulu dan bertanya kepada anak-anak, untuk apa kita melaksanakan sholat fardu? Dan mengapa kita harus melaksanakan atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu? Dan hal-hal apa saja kira-kira yang dapat membatalkan sholat? Anak-anak sudah tahu jawabannya? Baik, kalau begitu nanti kalian akan mendapatkan jawabannya pada pembelajaran kita pada hari ini. Dimulai dari kita sama-sama menonton video pembelajaran melalui audio visual yang akan ditayangkan. Ustadz harap kalian untuk memperhatikan itu aja ya, karena di dalam video nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ustadz tanyakan atau yang akan kita bahas mengenai materi yang ditampilkan dalam video ini. Silakan menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi yang ketiga tentang sholat. Apa yang kalian lakukan jika melihat orang lain berbeda dengan cara sholat kalian? Pasti kalian merasa bingung kan? Apakah sholat yang mereka lakukan tetap sah? Lantas, hal-hal apakah yang membuat sholat kita tidak sah? Kemudian apa saja syarat agar sholat kita sah? Mari kita belajar hari ini tentang syarat sholat. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Syarat wajib sholat diantaranya beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. Berakal sehat. Artinya orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak diwajibkan sholat. Sudah balik atau sudah dewasa. Batas laki-laki telah dewasa adalah berusia 15 tahun dan disertai mimpi basah. Sedangkan batas perempuan balik telah mencapai usia kurang lebih 9 tahun atau ditandai dengan keluarnya haid. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dan disempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Syarat sah sholat diantaranya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sekalian sudah menonton materi di dalam video pembelajaran tadi? Baik anak-anak, kalau begitu, kalau kalian sudah
menyimak dan menyaksikan dengan baik materi yang sudah disampaikan di dalam video tadi, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya adalah Ustadz ingin bertanya tentang materi yang terkait dengan video pembelajaran yang sudah kita nonton tadi. Ustadz ingin bertanya kepada Clevin. Coba Clevin, kira-kira dari video yang sudah ditayangkan tadi, apa yang dapat Clevin ketahui dari menonton video yang sudah ditonton tadi? Coba silakan. Yang saya dapat dari tentang video tadi, yang membatalkan sholat itu najis kecil dan najis besar yang bergerak ketika sholat 3 kali, dengan hadas kecil, hadas besar. Baik, ada yang ingin menambahkan dari yang disampaikan oleh Clevin? Coba Ustadz tanya sama Hasan lainnya. Silakan. Ustaz, syarat untuk wajib melaksanakan sholat yaitu beragama Islam, berakal sehat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu kepada anak-anak tadi yang sudah menjawab apa yang Ustadz tanyakan. Baik, selanjutnya Ustadz akan membagikan kertas. Di dalam kertas itu kalian akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi yang kita sudah pelajari tadi, anak-anak ya. Baik, kalau begitu silakan kalian menjawab soal-soal yang ada di dalam kertas tersebut. Lalu setelah itu kalian kumpulkan kertas tersebut di meja. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik, kalau begitu silakan dikumpulkan ke depan. Kita mari sama-sama menyimpulkan dulu materi yang kita sudah pelajari tadi dari menonton video melalui audio visual. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Coba Ustaz tanya kepada Alvin. Tadi saya bisa menyimpulkan syarat-syarat wajib sholat: 1. Beragama Islam, 2. Ba'li, 3. Berakal sehat. Baik, ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan lain selain dari Alvin? Alaika Badru, silakan. Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Syarat sah sholat: yang pertama, suci; yang kedua, suci badan pakaian; yang ketiga, menutup aurat; yang keempat, sudah tiba waktu sholat; yang kelima, menghadap kiblat. yang terakhir, pertanyaan terakhir, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Coba Pak Yunus. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Terkena najis yang tidak bisa dimaafkan. 3. Murtad. 4. Makanan minum secara sengaja. 5. Bergerak secara 3 kali berturut-turut.
Baik, luar biasa. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada semua yang sudah memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama tadi apa? Coba kita sama-sama. Yang pertama apa tadi? Hal-hal yang dapat syarat-syarat sah, syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama apa tadi? Yang ketiga apa? Selanjutnya tentang syarat-syarat sah sholat. Yang pertama apa? Suci dari Oke, yang kedua apa? Menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat ya. Yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Satu apa? Berbicara dari 3 kali, bergerak lebih dari 3 kali. Yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat apa? Membelakangi kiblat. Jadi dia tidak menghadap kiblat. Baik. Jadi itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Terakhir Ustadz ingin bertanya tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi pertanyaannya ini berkaitan dengan materi kita dan bagaimana kalian di dalam pembelajaran hari ini. Jadi Ustadz mau tanya, kira-kira kalian bagaimana perasaan kalian ketika belajar dengan cara menggunakan media audio visual, pembelajaran dengan melihat dan menonton video. Bagaimana tanggapan dari anak-anak sekalian? Jadi kalian merasa senang menonton video dan apa pembelajaran? Senang. Kira-kira apalagi yang kalian kurang puas? Coba disampaikan kepada Ustaz, kira-kira apa yang di dalam pembelajaran ini yang kalian inginkan misalnya? Apa yang kurang? Jadi pembelajaran pada hari ini membuat kalian sudah merasa puas dan merasa senang dengan pembelajaran pada hari ini? Ya. Kalau begitu, terima kasih kepada semua. Mari kita hapus untuk kita semua di dalam kelas ini. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita kembali berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa meminta salah satunya untuk memimpin doa di depan. Silakan Nabi maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, segera kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Pesan Ustaz kepada anak-anak sekalian ya. Ustaz berpesan kepada kalian dari materi yang kita sudah pelajari tadi. Harapannya adalah kalian dapat mengaplikasikan, dapat mempraktekkan. Apalagi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang sholat fardu. Jadi sholat fardu itu kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan. Jadi setiap hari kita harus melaksanakan sholat fardu di masjid. Jadi mari kita sama-sama mengaplikasikan materi ini. Demikian anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.